Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar Engkau terus ingatkan setiap kami bahwa tiap-tiap hari kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Mengenal Dia dengan Benar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 24, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekhonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Kisah perjalanan hidup bangsa Israel yang harus melewati masa-masa pembuangan di Babel telah memberikan sebuah pengajaran yang sangat berarti bagi kita. Secara garis besar, dapat saya simpulkan demikian. Tidak semua yang terlihat buruk ternyata itu buruk. Dan tidak semua yang terlihat baik, ternyata itu lebih baik. Di dalam rencana Tuhan, sesuatu yang kelihatan tidak baik sekalipun akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi yang menentukan segalanya adalah, apakah saya sedang dan selalu berada di dalam rencana Tuhan, ataukah saya sedang bergerak di luar rencana Tuhan. Pada zaman Yeremia, ada banyak penduduk Yehuda yang mencoba melawan terhadap pembuangan ke Babel. Mereka melawan, bahkan mencoba melarikan diri. Terhadap mereka yang lari, Tuhan justru berkata, tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian
bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Namun bagi mereka yang berserah dan tetap tinggal dalam rencana Tuhan dan merelakan diri dibawa ke Babel, Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya." Disinilah kita melihat kejanggalan yang sangat aneh. Tinggal di Yerusalem atau lari kemana-mana menghindari pembuangan ke Babel, justru mendatangkan kengerian dan aib bagi bangsa-bangsa. Namun tinggal dalam rencana Tuhan dan diseret ke Babel, justru akan mendatangkan kehidupan. Ingatkah saudara akan orang-orang hebat yang disertai Tuhan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Di manakah nama mereka menjadi besar dan berdampak? Di Babel. Namun pertanyaannya, bagaimana saya tahu bahwa saya sedang berjalan di dalam rencana Tuhan? Ada sebuah perkataan penting yang saya pernah baca. God often reveals His will through various means, but He always do it aligned with His character and teaching. Tuhan seringkali menyatakan kehendaknya selaras dan seirama dengan karakternya dan firman-Nya. Itulah sebabnya betapa pentingnya semua anak-anak Tuhan belajar mengenal Tuhan lewat firman-Nya dan karakternya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang kembali mengajar dan menguatkan setiap kami, agar kami terus hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga setiap rencana-Mu di dalam kehidupan setiap kami bisa terjadi. Amin. Jesus loves you and so do I.